berjalan mencarimu Tuhan, dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam benak dan tiada Tuhan. ku ingin mendapat kasih-Mu Jalan manakah yang harus aku tempuh? cari. Kau benar Ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Dalam hening doaku. berjalan
mencarimu Tuhan, dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita, Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Walau berat lalui jalan terjal, kita perlu tetap setia padanya. Walau ada rasa lelah pantang menyerah, Dia takkan biarkan kita berjuang sendiri. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena
Terima kasih Bapak. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hati. Demikianlah sabda Tuhan. Dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Bapak Uskup, ada Bapak Uskup di situ. Coba berdiri Bapak Uskup. Ini anak tunggal, tapi bukan tidak mungkin suatu saat juga dia bisa jadi uskup benaran. Rasanya bapak mamanya sudah mulai ketar-ketir itu, lihat dia. Para Romo, mana para Romo? Berdiri dulu para Romo. Bingung mereka. Ayo para Romo berdiri. Tadi ada yang menguap Romo-Romo ini. Ngantuk kayaknya nonton bola tadi malam. Para suster, suster benaran dan suster kecil-kecilan. Oke. Rekan-rekan sepanggilan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu bertanya, mengapa Paus mengusung tema ini untuk memaknai hari doa panggilan sedunia ke-61 hari ini? Tentu ada sesuatu. Apa sesuatunya? Kita dan dunia yang hopeless. Hopeless itu artinya kehilangan harapan. Juga kita dan dunia yang diselimuti oleh suasana ketidakdamaian. Ada perang, bahkan serangan Iran ke Israel itu disinyalir awal dari Perang Dunia Ketiga. Kita perlu bertanya, mengapa orang mencintai ketidakdamaian dan mengapa orang mudah hopeless, kehilangan harapan? Nah, ketika dunia kehilangan harapan dan ketika dunia diselimuti oleh peperangan atau situasi ketidakdamaian, siapa yang bisa mengobati itu? Nah, inilah dasar pemikiran dan refleksi dari Paus Fransiskus untuk mengajak semua kaum beriman Gereja Katolik sedunia memaknai hari panggilan sedunia ini untuk kita dipanggil menabur
harapan, membangun perdamaian. Kalau saya merefleksikan tema ini, menurut saya begini, tidak mungkin kita bisa menabur harapan kalau kita tidak pernah menjadi pribadi yang punya harapan. Tidak bisa kita membangun perdamaian untuk dunia sekitar kita kalau tidak pertama kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, dengan gereja kita. Maka pertanyaannya, benarkah gereja kita damai? Benarkah hati kita damai? Benarkah diri dan keluarga kita damai? Kalau kita belum damai, bagaimana kita bisa membangun perdamaian dunia? Benarkah saya menjadi seorang pribadi yang memang punya harapan dalam hidup? Nah, Bapak Ibu, kenapa kehilangan harapan itu terjadi? Itu tidak terlepas dari pengalaman kehampaan hidup. Ketika kita berjuang, tidak tercapai. Ketika kita sudah bekerja, hasilnya begitu-begitu saja. Belum lagi diselimuti oleh banyak pergolakan perasaan, kekecewaan, sakit hati, makan hati, patah hati, kegelisahan, hal yang membuat kita seolah-olah merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup. Maka kita perlu pertama dan utama membangun harapan di dalam diri. Cara terbaik untuk membangun harapan itu, ingat sebuah pepatah atau kata-kata bijak yang bunyinya begini: Dum spiro spero, selagi saya bernafas, saya berharap. Dum spiro spero, selagi saya bernafas, saya berharap. Apa yang perlu kita harapkan? Satu, kita tidak bernafas kalau Tuhan tidak menganugerahkan hidup kepada kita. Maka pertama-tama harapan yang perlu kita bangun adalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu menemani, menyertai. Bahkan ketika kita terjatuh, terpuruk dan terperosok, jangan berpikir Tuhan tidak peduli. Kita punya Allah yang peduli. Dan dialah orang yang pertama dan utama paling peduli ketika kita jatuh dan terperosok. Saya rasa kami yang terpanggil khusus, saya imam dan suster, pasti juga mengalami fase-fase krisis dan kering dalam panggilan. Bahkan mungkin membuat kita hampir terjatuh. Apa yang perlu dibuat? Ya, membangun kembali harapan. Harapan bahwa saya tidak berjuang sendiri, saya tidak berjalan sendiri. Mungkin suster masih ingat khotbah saya kemarin pagi di susteran kan? Ketika berhadapan dengan kenyataan yang membuat saya, wah, kalau begini susah nih jadi imam. Berhadapan dengan pemimpin yang memberikan hopeless gitu. Tapi membangun kembali harapan bahwa saya itu kan menjawab panggilan Tuhan, bukan menjawab panggilan manusia. Apapun kata orang, yang pasti saya menjawab panggilan Tuhan. Sehingga apapun opini publik, apapun kata orang lain tentang pribadi saya tidak peduli. Karena bukan mereka yang memanggil saya untuk menjadi imam, tapi Tuhan. Jadi membangun harapan di dalam diri, saya jadi imam bukan karena kamu, walau untuk kamu, tapi karena Dia untuk kamu. Itu contoh membangun harapan. Dan seperti yang saya bilang, tidak bisa kita menabur dan membangun harapan dalam diri orang lain kalau kita tidak tampil sebagai pribadi yang punya harapan. Nah, orang yang punya harapan itu pasti selalu tampil enjoy, tidak berwajah murung, tidak berwajah suram. Karena kalau kita berwajah murung, berwajah suram, jangankan kita berbicara tentang membangun harapan pada diri orang, orang lihat kita saja sudah tidak menarik. Tapi kalau wajah kita cerah, ceria, penuh senyuman, itu yang membangkitkan harapan dalam diri orang. Ada sesuatu yang baik kalau bertemu dengan orang ini. Selasa saya bersama Pak Wayan, Pak Yosep, Pak John, Pak Yos Dale dan beberapa teman dari Palasari pergi menghadap Bupati untuk audiensi dalam rangka kemas kami. Sebelum libur Lebaran, mereka dari pihak panitia pusat mengirimkan surat karena kita dari sini minta kalau mau ketemu Bupati buat surat minta audiensi. Lalu dikirimlah surat persis sehari sebelum Lebaran. Kemudian kan cuti seminggu lebih. Jadi
Kita ini tidak berpikir akan cepat direspon oleh bupati, apalagi kalau habis lebaran kan pasti banyak kegiatan. Tapi berharap saja kalau memang Tuhan perlu pasti akan cepat. Nah, pas hari Selasa sebelumnya, waktu pestanya Tian dan Helen, Wayan mengirimkan forbat dari Sepri bahwa besok ketemu bupati jam 11. Pergilah kita hari Selasa. Saya bawa dengan beberapa domba, kan saya gembala. Ternyata kita sudah ditunggu, persis jam 11 kita dipersilahkan masuk. Kami kan bawa personil banyak, sementara di ruangan bupati itu terbatas kursinya. Lalu Seprinya bilang, Pak maaf, beberapa orang saya masuk mewakili karena kursinya kurang. Anda tahu wajah Bupati Jemberana kan? Tidak sembarang dia akan berwajah bersahabat, tapi wajahnya jadi berbeda kalau sudah ketemu Romo Eman. Begitu buka pintu, dia lihat muka saya, langsung dia sumringah dan tersenyum lebar. Dia bilang apa? Ternyata Romo. Terus kemudian saya pergi mendekat, jabat tangan, dan ekspresi selanjutnya bisa Anda lihat di video. Tapi itu bukan baru kali itu. Bapak Ibu lihat waktu dia ke sini, bagaimana ketika saya jalan ke gereja, dia ambil tangan saya dari belakang, berjalan seperti Pak Sutri gitu. Apa yang mau dikatakan? Ketika kita menampilkan wajah harapan dan sukacita, ada yang mungkin sedang dalam galau dan gelisah akan merasa nyaman bertemu dengan kita. Dan memang waktu itu dia enjoy bertemu dengan kita. Ya, dengan beberapa permainan kata-kata yang memang saya ungkapkan, yang kemudian dia merasa tidak puas ketika pembicaraan sudah selesai. Begitu kita mau pamit, masih juga dia bilang, Romo sabar dulu. Kenapa? Boleh Romo omong sesuatu dulu pakai video. Saya bilang, omong apa Pak Bupati? Pokoknya Romo omong saja. Romo kan pintar berbicara dan memainkan kata-kata. Sudah, saya harus mengajak mereka berdiri, berbicara ulang, berbicara saja. Tapi untuk saya bukan soal isinya, syukur kalau isinya bagus, karena yang paling penting itu orang itu enjoy loh bertemu kita. Jadi membangunkan harapan orang untuk hidup. Dan tentu ketika kita sudah menampilkan wajah harapan, otomatis di baliknya ada perdamaian. Maka ketika kita sudah menjadi pribadi yang penuh harapan dan membawa harapan untuk orang, maka perdamaian pasti akan muncul dan timbul. Bapak Ibu, perdamaian tidak muncul dari hati yang benci. Perdamaian tidak muncul dari hati yang galau. Perdamaian tidak muncul dari hati yang cemas dan gelisah. Hanya hati yang ada kasih, hati yang penuh sukacita yang bisa membangun perdamaian. Coba Anda pergi ketemu Putin, menyuruh dia berhenti perang, mau? Coba pergi ketemu Perdana Menteri Israel atau Iran, suruh mereka segera berhenti berperang, mau? Kalau hatinya tidak pernah lembut, tidak ada kasih, mereka tidak akan pernah berhenti beragresi. Sama juga dengan hidup kita. Seperti yang saya bilang, terlalu jauh kita berpikir tentang peperangan di Rusia dan Ukraina, Israel dan Iran, atau di Gaza. Karena perang yang sesungguhnya adalah perang di dalam diri kita sendiri. Ketika ada aneka bentuk perasaan yang berkecamuk dan bergejolak di dalam diri kita, membuat kita tidak tenang, tidak merasakan damai, tidak enjoy, dan tidak happy. Maka panggilan kita yang utama dan pertama adalah kembali ke dalam dirimu, kembali ke dalam keluargamu. Bangunlah harapan di dalam dirimu, bangunlah harapan di dalam keluargamu dengan prinsip dum spiro spero. Selagi saya bernafas, saya perlu berharap. Itulah yang memberikan kedamaian, sambil tetap percaya bahwa seterpuruk apapun dan seterkapar apapun hidup kita, jangan berpikir Tuhan tidak peduli. Harapan yang paling besar adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan selalu datang menyertai. Demikian pun ketika kita membangun perdamaian, hal yang paling penting adalah pertama, membangun perdamaian di dalam diri. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, siapa yang bisa membuat kita damai? Kita punya Tuhan pembawa damai. Kita punya roti dari surga pembawa damai. Bapak Ibu, jangan sepelekan ketika Anda sebelum menerima tubuh Kristus mengucapkan, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan damai di hati kita. Dan hanya ketika berjalan bersama Tuhan, kita bisa menjadi pribadi-pribadi penabur harapan dan pribadi-pribadi pembangun perdamaian untuk orang sekitar dan dunia. Lagi-lagi kita bukanlah Superman. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Kita yang terpanggil khusus pun bukan karena sempurna, tapi karena tidak sempurna, bahkan karena terbuang oleh dunia. Yang dalam referen Mazmur tadi dilukiskan dengan batu yang dibuang oleh Allah diubah menjadi batu sendi. Jadi kami para suster ini kumpulan terbuang, orang yang tidak laku. Suster walaupun cantik tidak ada laki-laki yang mau. Romo walaupun ganteng saya kan, mungkin banyak yang mau tapi tidak bisa kesampaian. Tapi nggak apa-apa, orang cinta sejati itu tidak harus memiliki, tapi merasa memiliki saja sudah cukup kan. Itulah cinta sejati, tidak harus memiliki, tapi cukup dengan merasa memiliki. Bapak Ibu, Anda perlu punya sense of belonging untuk kaum terpanggil. Anda tidak perlu memiliki kami, tapi Anda cukup punya rasa memiliki kami para pastor dan para suster untuk dibawa dalam doamu. Tapi pun kalaupun kamu tidak merasa memiliki kami merasa dimiliki Tuhan. Dan itulah kenapa kita para suster kaum terpanggil tetap punya harapan bahwa Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kita tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Setidak-tidaknya itu yang saya refleksikan dan saya renungkan ketika menjalani seminari selama 13 tahun dan sekarang ini sudah menjalankan imamat selama 18 tahun. Kalau dihitung 18 tambah 13 itu berapa ya susternya? 41. Berarti 41 tahun saya sudah hidup di jalan panggilan ini. Tapi apakah kemudian membuat saya merasa hebat dan sudah sukses? Sama sekali tidak. Kenapa? Kalau saya berjalan sendiri, saya seorang yang tidak mampu dan rapuh, lemah dan berdosa. Itulah kenapa dalam kondisi apapun, dalam bentuk pelayanan apapun, saya membangun sebuah kredo iman, harapan dan kasih di dalam diri saya yang kemudian tertera dalam apa yang saya tulis di kasula saya. Aku tidak seorang diri. Nanti suster akan melanjutkan sharing bagaimana mereka terpanggil, bagaimana mereka merawat panggilan, dan bagaimana kemudian mereka kokoh dan kuat, tahan banting dan tahan uji sampai seusia sekarang hidup membiaranya. Saya sendiri akan men-sharingkan panggilan dan pengalaman saya dengan yang terakhir itu tadi. Yang terbaru itu saya akan tuangkan dengan lagu ini yang sudah mencerminkan perjalanan panggilan saya dan yang juga akan selalu menguatkan panggilan saya.